Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman di podcast metode kuantitatif bisnis. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya terkait dengan uji validitas dan reliabilitas dalam konteks variabel pengukuran. Ada variabel untuk manifest dan variabel laten untuk yang bisa diukur dan tidak bisa diukur secara langsung. Nah, saat ini kita akan bahas lebih lanjut dalam konteks kuesioner. Nah, untuk memudahkan teman-teman, saya berikan ilustrasi ya. Ilustrasinya ini seperti kita bermain panahan. Nah, ada sasaran untuk panahan dan ada ini ya anak panah yang disimbolkan dalam simbol untuk warna hitam ya, yang sudah dipanah kayak gitu ya. Misalkan kuesioner merupakan sasaran panahan seperti dalam gambar di sini. Kemudian anggap bahwa pusat sasaran adalah target yang akan diukur. Jadi tengah-tengah ini merupakan targetnya kita. Nah, kemudian keterangannya responden, kuesioner, dan sasaran panahan. Baik, yang pertama kita bisa melihat di sini. Oh, sasarannya konsisten. Ada di kanan atas ya. Tapi jauh dari sasaran yang sebenarnya. Kan sasarannya di tengah. Ini adanya di pojok kanan atas. Nah, hal ini dinamakan apa ya? Disebut konsisten dan sistematis, namun nilainya salah, teman-teman. Dalam hal pengambilan kuesioner. Sehingga datanya reliable, tetapi tidak valid. Tidak valid, tidak tepat gitu ya, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, nah kita bisa lihat ini. Sasaran tembaknya itu ada banyak ya. Untuk kalau sasaran sebenarnya ada yang kena juga. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa rata-rata kelompok kalau untuk secara rata-rata global itu benar. Tetapi kalau secara individu tidak benar, karena kan ada yang tepat, ada yang tidak kayak gitu ya teman-teman ya. Sehingga untuk yang kedua ini bisa dinamakan tidak variabel, tidak reliable, tetapi valid karena ada yang tepat pada sasaran yang sebenarnya. Selanjutnya, nah di sini terkait dengan kuesioner ya, yang ketiga, sasaran panahan yang menyebar, tetapi tidak konsisten juga. Semuanya hampir ke atas ya teman-teman ya. Titik-titik yang hitam ini. Tetapi yang di tengah itu nggak ada sasaran sebenarnya, sehingga tidak reliable dan juga tidak valid. Terus yang benar kayak gimana Pak? Kayak gitu ya. Yang benar, tepat sasaran dan reliable itu semuanya berkumpul pada di tengah teman-teman. Sehingga datanya bisa dinamakan reliable dan valid. Baik, saya berikan contoh teman-teman. Kalau valid itu seperti halnya kita mau mengukur panjang baju. Nah, dengan meteran yang tepat, kalau kita menggunakan meteran kayak gitu ya. Kalau reliable itu mengukur beberapa kali objek dengan hasil yang sama. Terus kalau misalnya panjang karet kayak gimana kayak gitu ya. Nah, kalau panjang karet instrumennya kan bisa molor nih. Nah, sehingga tidak reliable kayak gitu teman-teman. Nah, terkait tadi untuk yang tepat yang ada di sini teman-teman, both reliable and valid, yang gambar di pojok kanan bawah. Oke, kalau terkait dengan langkah-langkah dalam SPSS, saya berikan ya teman-teman ya. Ada di sini. Reliabilitas. Kemudian ini untuk validitas. Nanti teman-teman juga bisa dipraktekkan. Nanti untuk di kelas kita akan belajar bersama terkait dengan hal tersebut. Baik, demikian terkait dengan materi uji validitas dan reliabilitas. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.